Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Febriansa dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan membacakan biografi tentang Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Soehardi Djadidingrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Surya Diningrat. Ki Hajar Dewantara dibesarkan di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Saat genap berusia 40 tahun, menurut hitungan tahun Caka, Raden Mas Soehardi Diningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Semenjak itu, Ki Hajar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanannya di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya Ki Hajar Dewantara dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Ki Hajar Dewantara menetapkan sekolah dasar di ELS atau Sekolah Dasar Belanda dan kemudian melanjutkan sekolahnya ke Stovia, Sekolah Kedokteran Bumi Perta, tapi lantaran sakit, sekolahnya tersebut tidak bisa diselesaikan. Ki Hajar Dewantara kemudian bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis handal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonialisme bagi pembacanya. Selain bekerja sebagai seorang wartawan muda, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1008, Ki Hajar Dewantara aktif di seksi propaganda Boedi Oetomo untuk menganalisiskan dan mengubah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam bangsa dan bernegara. Kemudian bersama dosen Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang nantinya akan dikenal sebagai Tiga Serangkai, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indes Party atau partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia pada tanggal 25 Desember 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Mereka berusaha mendaftarkan organisasi ini untuk memperoleh status badan hukum pada pemerintah kolonial Belanda. Tetapi pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Hindenburg menolak pendaftaran itu pada tanggal 11 Maret 1913 karena organisasi ini dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme dan kesatuan rakyat untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Semangatnya tidak berhenti sampai sini. Pada bulan November 1913, Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putra yang bertujuan untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda. Salah satunya adalah dengan menerbitkan tulisan berjudul Al ik eens in Nederland was atau Seandainya Aku Seorang Belanda dan En voor allen maar ook allen voor een atau Satu untuk semua tetapi semua untuk satu juga, di mana kedua tulisan tersebut menjadi tulisan terkenal hingga saat ini. Tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda dimuat dalam surat kabar The Express milik Dr. Dos Dekker. Akibat karangan itu, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Hindenburg menjatuhkan hukuman pengasingan terhadap Ki Hajar Dewantara. Dos Dekker dan Cipto Mangunkusumo yang merasa rekan seperjuangan diperlakukan tidak adil, menerbitkan tulisan yang bernada membela Ki Hajar Dewantara. Mengetahui hal ini, Belanda pun memutuskan untuk menjatuhi hukuman pengasingan bagi keduanya.
Dekker dibuang di Kupang, sedangkan Cipto Mangunkusumo dibuang ke Pulau Banda. Namun mereka hendak dibuang ke negeri Belanda, karena di sana mereka bisa mempelajari banyak hal yang daripada terpencil. Akhirnya mereka diizinkan ke negara Belanda sejak Agustus 1913. Sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman, kesempatan itu dipergunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran. Sehingga Ki Hajar Dewantara berhasil memperoleh Euperpes Acte pada tahun 1918. Ki Hajar Dewantara kembali ke tanah air. Di tanah air, Ki Hajar Dewantara semakin mencurahkan perhatian di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan. Bersama rekan-rekan seperjuangannya, dia pun mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional yang diberi nama National Underwich Institute Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Perguruan ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Pemerintah kolonial Belanda berupaya merintanginya dengan mengeluarkan ordonansi sekolah liar pada 1 Oktober 1932. Tetapi dengan kegigihan memperjuangkan hak, sehingga ordonansi itu kemudian dicabut. Selama mencurahkan perhatian dalam dunia pendidikan di Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara juga tetap rajin menulis. Namun tema tulisannya beralih dari menuansa politik ke pendidikan dan kebudayaan bernuansa kebangsaan. Melalui tulisan-tulisan itulah dia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Kegiatan menulisnya ini terus berlangsung hingga zaman pendudukan Jepang. Saat pemerintahan Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA dalam tahun 1943, Ki Hajar ditunjuk untuk menjadi salah satu seorang pemimpin besar Ir Soekarno, Drs Mohatta, dan Ki Haji Mas Mansur. Setelah kemerdekaan Indonesia berhasil direbut dari tangan penjajahan, stabilitas pemerintahan sudah terbentuk. 2 tahun setelah mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa itu, tepatnya pada tanggal 28 April 1959, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Kini, nama Ki Hajar Dewantara bukan saja diabadikan sebagai seorang tokoh dan pahlawan pendidikan, atau Bapak Pendidikan Nasional, yang tanggal kelahirannya 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional, tetapi juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui Surat Keputusan Presiden RI nomor 305 tahun 1958 tanggal 28 November 1959. Ajarannya yakni Tutpuri Handayani atau di belakang memberi dorongan, dan Ing Madya Mangun Karsa, yaitu di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa. Ingarsa Sungtulada atau di depan memberi teladan akan selalu menjadi dasar pendidikan di Indonesia. Untuk mengenang jasa-jasa Ki Hajar Dewantara, pihak penerus perguruan Taman Siswa mendirikan Museum Dewantara Kirti Griya, Yogyakarta, untuk melestarikan nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara. Dalam museum ini terdapat benda-benda atau karya-karya Ki Hajar Dewantara sebagai pendiri Taman Siswa dan kiprahnya dalam kehidupan berbangsa. Koleksi museum yang berupa karya tulisan atau konsep dan risalah-risalah penting serta data surat-surat semasa hidup Ki Hajar Dewantara sebagai jurnalis, pendidik, budayawan, dan sebagai seorang seniman telah direkam dalam mikrofilm dan dilaminasi atas bantuan Badan Arsip Nasional. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Ki Hajar Dewantara adalah kita harus selalu berjuang untuk pendidikan bangsa walaupun
banyak rintangan yang menghadang, karena dengan pendidikan kita dapat menggenggam dunia.